Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Mbak Ci, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya perburuan pelaku pembobolan rumah perwira polisi masih nihil. Kemudian Polri tahan 6 tersangka peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Berita yang ketiga, Kajari Bandar Lampung hentikan penuntutan pencurian handphone. Selanjutnya hujan sejak siang, Waitenong dan Sekincau terdampak banjir. Dan yang terakhir, waspadai ketinggian gelombang bisa capai 4 meter. Oke Mbak Ci, di sini sudah ada berita yang pertama nih tentang perburuan pelaku pembobolan rumah perwira polisi. Ya. Ternyata belum mendapatkan hasil Mbak Ci. Benar ya, ini ternyata ya namanya kriminal itu tidak melihat siapa korbannya, tapi siapa sasarannya, apa yang didapat itu. Ternyata yang dibobol adalah rumah seorang perwira polisi di kawasan Tanjung Senang ya. Memang rumahnya dalam keadaan kosong, tapi yang diambil cukup banyak dan ini masih terus diusut ya. Ini lagi-lagi pekerjaan dari institusi Polri untuk mengungkap kasus-kasus kriminal yang ada di masyarakat. Apalagi ini korbannya adalah perwira polisi juga. Semoga cepat terungkap dan keamanan kita menjadi lebih baik lagi ya tentunya. Oke, ini masih terkait dengan kasus pencurian juga ya. Tentang Kejari Bandar Lampung akhirnya hentikan penuntutan pencurian handphone. Bagaimana tanggapan Mbak Ci? Ya, salah satu program, baik itu program dari Polri maupun Kejaksaan adalah Restoratif Justice ya, RJ disebutnya. Ini sebagai upaya untuk penyelesaian kasus-kasus kriminal yang masih bisa dimaafkan. Artinya juga untuk memberikan pembelajaran ya kepada masyarakat ya tentang hukum juga. Segala sesuatunya memang harus proses hukum, tapi tidak mesti berujung di dalam bui. Jika sudah ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk damai dan sudah saling memaafkan, kemudian juga karena yang dilakukan itu kriminalnya termasuk ringan, maka bisa dilakukan program RG. Ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ya. Tentunya kita berharap masyarakat juga lebih paham tentang hukum pastinya ya. Tentunya ini juga menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita selalu update ke depannya seperti apa ya Mbak ya. Nah selanjutnya kita akan beralih untuk trending topik yang ada di lampungpost.id. 5 trending topik diantaranya deteksi dini gagal ginjal akut. Selanjutnya Waitenong dan Sekincau di Lampung Barat terdampak banjir. Berita yang ketiga, pertemuan Anies dan Jokowi contoh negarawan. Selanjutnya menggabungkan kampus swasta bukan perkara mudah. Dan yang terakhir, UMKM didorong gunakan transaksi digital. Oke, ini ada salah satu kasus yang tentunya sekarang sedang kita ikuti terus, deteksi dini gagal ginjal akut. Ini kasusnya dalam seminggu ini ya, kita mengangkat kasus ini karena ternyata ini persoalan serius ya di bidang kesehatan. Karena apa? Karena memang salah pola ya. Ini gagal ginjal, gangguan gagal ginjal itu terjadi pada anak-anak ya, yang biasanya kalau ginjal itu orang dewasa ya, lebih terkena orang dewasa, ternyata ke anak-anak. Penyebabnya adalah obat. Kandungan di dalam obat yang menyebabkan gangguan ginjal, dan sudah ada kasusnya juga di Lampung, seorang bayi 11 bulan itu meninggal dunia karena kasus gangguan gagal ginjal akut. BP POM sudah melakukan bersama Dinas Kesehatan ya, sudah melakukan penarikan sejumlah obat yang diduga mengandung zat-zat yang berbahaya atau bisa memicu gangguan ginjal. Nah, ini harus dideteksi sejak awal ya. Nah, pemerintah dalam hal ini kesehatan ya, Dinas Kesehatan BP POM gencar melakukan upaya untuk memantau peredaran obat. Mudah-mudahan kita tidak bertambah lagi ya jumlah kasus yang ada, karena ini sudah menyeluruh di tanah air. Bahkan WHO menyatakan gagal ginjal di Indonesia itu paling tertinggi untuk anak-anak ya. Oke, aduh, ini tentunya miris sekali dan ini menjadi upaya yang terus kita lakukan untuk menghentikan
kita mengurangi hingga kita menghentikan kasus ini tentunya. Kita beralih kali ini Mbak Ci untuk trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya. Siap-siap bernostalgia, Boyband Blue akan konser di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas, kuasai daftar nominasi FFI 2022. Selanjutnya Taylor Swift pecahkan rekor Spotify lewat albumnya Midnight. Selanjutnya, film Black Adam meraih 2,2 triliun rupiah di pekan pertama. Dan yang terakhir, rilis bulan depan ini isi film dokumenter NCT Dream. Oke, ini ada salah satu film Indonesia, kebanggaan juga. Sebelumnya sempat masuk ke dalam festival film yang ada di internasional. Seperti dendam rindu harus dibayar tuntas. Dan sekarang dia sepertinya mendominasi Mbak di FFI. Wah, ini sih memang tidak diragukan lagi ya. Ini perfilman Indonesia ini akan melakukan hajatan ya setiap tahunnya. Festival Film Indonesia 2022 memang nanti ya belum dilakukan, tapi sudah diumumkan nominasi film yang masuk. Salah satunya yaitu film seperti Dendam ya. Nah, dan juga dia ada 12, dia meraih 12 nominasi. Makanya ini menjadi jagoan ya. Jagoan sekali. Pesaingnya adalah satu film juga yang dibintangi oleh Happy Salma ya. Oh iya. Before, Now and Then. Nah, ini juga tentang kisah kehidupan sebenarnya. Dia ada 11 nominasi juga. Wow. Ini yang memang bersaing ketat. Yeah. Nah, termasuk aktor dan aktor pria dan aktor wanita itu ada di 2 film ini juga ikut masuk nominasi. Seperti apa mungkin nanti kita lihat ya sepertinya di Festival Film Indonesia 2002 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Menarik sekali. Nah, kita kali ini beralih dari perfilman kita ke musik yang ada di Hollywood. Salah satunya kali ini adalah penyanyi wanita Taylor Swift yang kabarnya langsung membuat Spotify itu hang karena dia baru saja merilis albumnya Midnight. Kabarnya Midnight ini benar-benar ia tulis saat tengah malam. Betul. Jadi isinya tentang curhatan dan sepertinya Swifties, fansnya maupun juga para pendengar lainnya juga merasa penasaran ya dengan lagu-lagu dari album Midnight ini, Mbak. Itulah kekuatan penggemar ya Swifties itu begitu sang penyanyi membuat album yang dibuatnya mungkin spontanitas ya, kemudian dia luncurkan di online ya di Spotify. Tiba-tiba langsung dalam 3 jam itu booming lah ya kan. Dan akhirnya dia juga langsung membuat tweetan di Twitter bahwa dia terima kasih bahwa lagu Midnight-nya ternyata mendapat perhatian dan juga kans ya di para penggemar. Wah, tentunya ini menjadi sebuah kabar baik untuk para Swifties dan juga semua para pendengar musik-musik lainnya. Dan kita tentunya sangat apresiasi ya, baik dari perfilman Indonesia, kemudian juga permusikan yang ada di luar negeri. Semua itu tentunya menambah kreativitas dari anak muda juga pastinya. Terima kasih Mbak Ci. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silakan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdi Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.